Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini pada video kali ini kita akan membahas ataupun belajar pada mata kuliah grafika komputer. Nah, sebelumnya kita sudah belajar apa itu grafika komputer, bagaimana peran grafika komputer, penerapannya seperti apa. Nah, pada video kali ini atau pada materi ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menggambar si grafika komputer. Nah, di sini yang perlu dipahami bahwasanya secara umum untuk menggambar pada grafika komputer itu kita menggunakan dua bentuk, yaitu kita bisa menggunakan dua dimensi dan kita bisa gunakan tiga dimensi. Nah, terkhusus tiga dimensi mungkin sudah kita singgung bahwasanya kita menggunakan namanya WebGL ataupun OpenGL. Sudah. Nah, tapi pada video kali ini kita terkhusus hanya membahas tentang si dua dimensi. Oke, jadi pada video kali ini kita akan terkhusus tentang bagaimana menggambar si dua dimensi. Maksudnya apa? Bagaimana cara menggambar objek pada grafika komputer ini? Bagaimana cara menggambarkan objek pada grafika komputer dengan menggunakan si dua dimensi. Nanti kurang lebih ada 9 cara yang kita bisa kita lakukan dalam menggambar pada P5JS. Oke. Ketika kita membuat sebuah desain, ketika kita membuat sebuah gambar, berarti kita membutuhkan sebuah alat. Kita butuh sebuah software atau segala macam. Nah, terkhususnya di sini kita tidak membutuhkan yang namanya software yang perlu diinstal. Kita bisa menggunakan namanya P5JS. Sudah, kita bisa gunakan namanya P5JS. Nah, P5JS ini merupakan sebuah tools yang bisa digunakan untuk proses dalam membuat si grafika komputer atau objek-objeknya. Namun di sini kita membutuhkan sebuah coding, namanya itu adalah sebuah JavaScript. Jadi nantinya untuk mendesain atau untuk menggambar dan segala macam, kita akan menggunakan si bahasa pemrograman JavaScript untuk menggambar seluruh bentuk yang ada pada P5JS ini. Oke, jadi kita akan menggunakan si JavaScript ini untuk menggambar atau mengcoding pada P5JS. Lalu apa itu P5JS? P5JS itu sebuah open source yang sifatnya ada library-nya banyak tuh. Maksudnya library gini, itu kita sudah ada bentuknya. Contoh kita membuat sebuah kotak. Jadi kita tinggal panggil box aja, nanti mau kotaknya itu akan muncul gitu. Atau kita mungkin sebuah kerucut ya, kita tinggal panggil cone. Nanti dia akan muncul gitu. Yang artinya kita tidak perlu lagi untuk mendesain si cone itu dari awal, tapi dia sudah ada sebelumnya. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi di sini P5JS itu sebuah editor untuk mendesain ataupun untuk mengcoding dengan menggunakan bahasa daripada si JavaScript ini. Nah, untuk mengaksesnya itu juga sangat mudah. Kita cukup membuka ini. editor.p5js.org. Oke, kita cukup menggunakan yang di sini. Jadi kita nggak perlu menginstal, kita nggak perlu mendownload dan segala macam, cukup kita gunakan ini. Nah, ini juga tergolong sangat ringan. Jadi kalau misalnya Pak laptopnya nanggung nih, gimana ya, nggak ada masalah. Di sini kita gunakan editor P5JS ini, itu sangat ringan, sangat tidak membebankan kinerja pada komputer. Oke, di sini kita coba bagaimana caranya. Nah, ini coba ketikkan aja nanti di pencarian editor P5JS. Nah, nanti akan muncul nih yang ini ya, yang web editor. Jangan yang lain. Jadi pilih yang ini karena di sini tempat kita untuk mengcodingnya. Oke, ya kalau kita diklik, nah inilah tampilan lembar kerja kita. Ini nanti auto refresh aja ya. Nah, jadi nanti diklik auto ini, nanti untuk mulai ini nanti diklik auto refresh saja. Jadi setiap coding itu nggak perlu kita bolak-balik klik ini gitu, nggak perlu. Jadi langsung aja, jadi otomatis dia langsung menampilkannya. Oke, sudah. Nah, tadi seperti saya katakan bahwasanya untuk menggambar dua dimensi itu pada P5JS itu terdapat 9. Ada arc, circle, ellipse, line, point, quadrant, square dan juga triangle. Nah, dari 9 inilah yang dapat kita gunakan atau bentuk-bentuknya dapat kita gambarkan sehingga membentuk sebuah objek. Oke, ini gambar dasar. Dari P5JS. Nanti kita akan belajar juga atau singgung tentang 3 dimensi. Jadi dari 9 ini nantinya kita bisa membentuk sebuah dimensi, sebuah gambar-gambar yang lain. Contoh misalnya kita mau bentuk sebuah karakter ini misalnya mukanya bulat. Nah, kita bisa gunakan ellipse.
Oke, misalnya matanya tuh misalnya kepalanya lonjong, kita bisa gunakan elips. Kemudian matanya tuh bulat, kita bisa gunakan circle. Kemudian misalnya dia persegi panjang gitu ya, kita bisa gunakan react gitu dan segala macam. Oke ya. Jadi di sini kita bisa menggambar daripada bentuk dua dimensi pada 5JS dengan 9 ini. Oke. Jadi ini lembar kerja kita, ini untuk artnya. Oke. Yang pertama, kita harus tahu dulu namanya sintaks. Nah, kita harus tahu dulu namanya sintaks. Apa tuh sintaks? Sintaks ibaratnya sebuah pakem atau sebuah acuan dalam kita membuat coding pada P5JS. Jadi, untuk prosesnya ini wajib ada nih arc, arc. Kenapa? Karena nanti ada kalau line ya dia line, kalau ellipse dia ellipse, kalau circle dia circle, point dia point, react dia react, triangle dia triangle. Berarti kalau kita berbicara tentang arc, arc itu adalah kita gini. Nah, ini didefinisikan untuk menggambarkan busur. Sebenarnya bukan busur seperti busur yang gini ya. Enggak, tapi kenapa? Karena dia di sini kita akan membuat sebuah lingkaran tetapi nggak penuh gitu. Dia wajib ada bolongannya. Contoh ini mau lingkaran tuh, nah, nanti ada tuh sepertinya. Nah, ini dia wajib ada bolongan. Nah, inilah mungkin dikatakan sebuah busur. Jadi makanya di sini saya deskripsikan itu menggambar sebuah busur. Sudah. Nah, untuk sintaksnya gimana? Sintaksnya seperti ini, ada X-nya, ada Y, ada W, ada H, start dan stop ini satu paket ya, kemudian ada mode-nya. Oke, kita bahas dulu X. X itu merupakan sebuah koordinat di mana dia dimulai. Ini minggu lalu juga sudah kita bahas tentang X dan juga Y. Kita sudah bahas tentang X dan juga Y. Kita sudah bahas tentang X dan juga Y. Sudah. Nah, jadi di sini X itu dimulai dari koordinat X-nya. Y-nya itu koordinat dari Y. Yang artinya kalau misalnya di X-nya 30 berarti X-nya berada di titik 30. Berarti kalau Y-nya 50 berarti titik 50. W, oke. W ini berkaitan dengan lebarnya. Lebar ke sampingnya. Mau berapa? Mau tingginya. H itu adalah sebuah tingginya. Oke. Start dan stop. Ini kita berkaitan dengan radian. Kita penggunaan radian. Jadi apakah 1 radian, 2 radian, 3 radian. Terserah kita mau berapa radian. Jadi kurang lebih itu 1 radian itu kalau nggak salah saya tuh 57 derajat. Oke. Jadi 1 radian itu berkaitan dengan 57 derajat. Nah, jadi nih ya, kita definisikan X-nya, Y-nya, W-nya, H-nya, start dan stop itu berkaitan nih. Busurnya tuh dimulai berapa radiannya, apakah 0, apakah 1, atau berapa ya kita tentukan. Mode-nya ya ini short, pi, open. Sudah, kita gunakan ini. Nah, ini yang mode di sini kita wajib menggunakan yang di sini, atau nanti misalnya ada pi, kemudian half pi, kemudian 2pi ya, kita bisa gunakan yang cara-cara di sini. Oke, ini mohon diingat ya. Misalnya ini konsepnya juga, kodenya juga nggak terlalu ribet, jadi bisa kita gambarkan. Oke ya, sudah. Kalau sudah berarti kita bisa masuk ke lembar kerja kita di editor P5JS. Oke, nah di sini coba diperhatikan, kita pahami konsepnya, segala sesuatu yang dibuka itu harus ditutup, segala sesuatu yang dibuka itu harus ditutup. Nah, function setup, nah ini biasanya kalau kita membuat deklarasi itu kita buat tuh di sini. Sudah, ini misalnya untuk function. Nanti kita akan singgung juga nih apa namanya function. Oke, di sini berkaitan dengan create canvas dengan background. Oke, create canvas berarti 400 dan juga 400. Maksudnya adalah X-nya itu 400, Y-nya 400, lebar ke sampingnya 400, Y-nya ke bawah 400. Nah, tadi kita udah refresh ya. Oke, kita rubah nih misalnya 500. Nah, dia melebar. Dia semakin yang di depan itu adalah titik X-nya. X-nya itu ke samping. Misalnya di sini 800. Jadi makin lebar gitu. Berarti di sini misalnya 600. Nah, dia akan mungkin ke bawah. Oke ya, berarti kita nggak usah lebar-lebar banget. Kita buat 200 saja. Ini juga 200. Nah, background di sini hanya ada berkisar antara 0 sampai 255. Sudah, antara 0 sampai dengan 255. Oke. Contoh nih, saya buat 0. Pasti nanti warna itu akan berubah menjadi hitam. Jadi semakin dia kecil, maka nilainya akan semakin gelap. Semakin dia besar, maka nanti akan semakin terang. Cari buat misalnya 255. Dia putih. Saya buat di sini 1.
dia hitam gitu. Kemudian misalnya 256, apa yang muncul? Kosong. Karena nilainya sampai dengan 255, misalnya sini 500. Ya juga dia nggak ngubah apa-apa gitu. Kenapa? Karena yang tadi nilainya itu hanya berkisar antara 0 sampai 255. Oke, berkisar antara ini antara 0 sampai dengan 255. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya backgroundnya ini. Oke, ini berkaitan dengan ukurannya kecil banget ya, 300 aja nih. Jadi saya buat 200 aja. Oke ya, sudah. Nah ini untuk pengodingannya itu di sini. Nah, kita enterkan dulu satu. Kita enterkan ke bawah di antara background. Oke, kita ngelihat dari sini arc, berarti ada x, y, w, h, start, stop ataupun mode. Oke, berarti kita ketikkan arc. Nah, perhatikan di sini. Kalau dia warnanya sudah terblok ini berarti sudah benar. Kalau misalnya seperti ini, nah ini masih salah. Kenapa warna itu belum seperti ini? Jadi ini juga sangat sensitif untuk besar dan juga kecil ya. Jadi ini coba diperhatikan. Berarti di sini wajib dia gunakan AR. Beda ya, warnanya berbeda. Oke, saya coba seperti ini 50, 5x 50, 50, kemudian 80, 80, kemudian saya buat 0, kemudian pi, kemudian half pi. Oke, nah jadinya seperti ini. Oke, kita cara mudah untuk memahami itu seperti ini. Ini x-nya 50, saya gambarkan x-nya 50 nih. X-nya 50, y-nya 50, lebarnya 80, tingginya 80, radiannya 0. Nah, ini mode-nya. Ini yang menggambarkan daripada bentuk di sini. Oke, kita coba bermain x dan juga y. Oke, saya buat di sini 0. Digeser. Dia posisi di sini. Berarti dimulai titik tengahnya tuh di sini. Mana yang menjadi tengahnya? Karena kan digambarkan objek ini x, y. Oke ya, sudah. Kenapa dia seperti itu? Nah, karena sini nih, ini kan ada 80 ya, 80. Kalau kita gambar koordinat seperti ini dengan yang 80 berarti sisi sini 40 semua, sisi sini 40 semua gitu. Nah, berarti yang di sini yang sisanya itu hanya tinggal 40 gitu. Makanya sisanya tuh hilang. Oke, berarti kita balik lagi sini 50. Oke, kalau ini saya ganti jadi 0. Dia ke atas. Nah, dia ke atas. Koordinatnya sini, tengahnya tuh di sini gitu. Nah, berarti bisa kita gambarkan x dan y-nya itu bukan di sini nolnya, tapi nolnya tuh di sini. Oke ya, jadi di sini nolnya. Kalau x berarti sini nolnya, kalau y berarti di sini gitu. Paham ya? Oke ya, ini x-nya ke samping. Ini x-nya ke samping. Berapa? Y-nya ini. Nah, x-nya 50. Nah, berarti y 50 itu di sini. Y-nya 0 gitu. Karena y 0 itu di sini. Oke, sini saya buat 50. Oke ya. 80 lebarnya berarti sini 40, sini 40, atas 40, 40. Nah, ini 0 radian, radiannya 0. Nanti kita coba buat satu pi half. Oke, kita ambil dulu, kita hapus dulu nih. Biar ngapa? Nah, kalau kita hanya pi, berarti hanya setengah lingkaran. Dia hanya setengah lingkaran. Maksudnya adalah kita akan menggambar sebuah bentuk atau sebuah busur yang dimana dia dimulai 50 yang artinya x-nya 50, y-nya 50, lebarnya 80, tingginya 80 juga, tapi dia digambarkan dengan pi. Pi itu kan seperti ini. Pi itu kan sebuah jari-jari ya, 3,14. Nah, jadi di sini kita gunakan. Oke? Sudah, tapi di sini biar kita tambahkan lagi atau kita misalnya full dia jadinya. Tapi karena di sini kita gunakan yang namanya pi. Dia di bawah dan juga di atas. Nah, di sini misalnya kita gunakan half aja. Hanya seperempat aja gitu, karena setengah dari pi gitu. Kayak half pi plus pi. Nah, jadi seperti ini. Oke,
radian. Nah, ini namanya radian tuh seperti ini. Satu, berubah lebar busurnya itu hanya sekitar 60 derajat, hampir kalau tegak kalau dia seperti ini kan kurang lebihnya hampir ini kan tadi kan seperti ini ya. Nah, tadi kan seperti ini. Bukan ngeliat dari ini juga nggak dihitung ya, bukan dihitung juga ya. Ininya nggak dihitung, tapi patokannya tuh seperti ini. Kita rubah jadi 0 nih, kita rubah jadi 0. Nah, oke. Nah, kan ini seperti ini ya. Ini dianggap nggak ada, ini kosong nih. Ini nggak, karena kita bentuknya dari half dan pi. Oke. Sudah di sini, dimulai dari sini. Jadi kalau lurus seperti ini bukan 180 tapi 90. Oke. Berarti misalnya 1 pi. Sorry, 1 radian. Nah, radian itu sekitar ini kan 90 nih. Ini kurang lebih 60 nih yang dari yang ini. Dari yang sudutnya ini berarti sekitar 60. Sekitar 57 sekian atau 60. Oke. Kalau 2 ya nambah lagi gitu. Baik lagi lebar. 3 ya nambah lagi gitu. Oke, paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahami untuk penggunaan ini. Oke. Nah, tadi kita sudah singgung untuk lebar dan juga lebar tinggi dan juga lebarnya. Nah, di sini coba saya ganti misalnya 40 biar nampak tuh. Nah, nampak ya? Dia lebih kecil. Karena itu tadi x, y, w, h, w, kemudian berkaitan dengan lebar, h itu berkaitan dengan tinggi. Nampak ya? Atau misalnya di sini juga kita buat 40. Itu juga kecil, atau di sini kita 80 seperti ini. Oke ya? Bisa dipahami ya. Oke, kemudian kita coba gambar lain lagi ya. Saya kembali lagi. Kemudian saya coba gambar. Oke. Ini saya hapus saja lagi. Ini saya hapus saja ya. Nanti sambil kalau mau apa ya boleh di screen, boleh di pause screen lihat codingnya. Oke. Ini coba saya hapus. Saya coba yang oke, saya coba buat seperti ini. Kemudian oke, saya copy paste aja nggak apa-apa ya. Geser, oke, saya geser di sini 60, sini 60. Oke, kemudian saya tambahkan di sini mungkin pi biar agak lebih nampak bedanya. Oke, biar nampak ya. Kemudian saya gambarkan lagi di sini kemudian 55, 70, 70. Saya coba garis lagi. Oke, baru yang terakhir oke. Nah, jadi kalau ini misalnya saya hapus, kan ini seperti ini aja ya.
Dia seperti ini aja, half P. Nah ini nih. Tapi di sini saya buat no fill. Berarti kalau no fill tuh nggak ada gambarnya sama sekali gitu. Ini atau bisa kita gunakan ke atas. Oke. No fill itu nggak ada gambar sama sekali gitu. Yang artinya adalah untuk menggambar ini kita nggak perlu gambarnya, kita cukup butuh misalnya kita menghapus garis kita hanya menempel gambar garisnya aja, kita bisa gunakan yang no fill gitu. Nah ini tadi, ini berarti ini yang sini, ini yang ini ya, ini satu, ini satu, ini dua, ini dua, ini tiga, ini tiga, ini empat, ini empat. Oke, bisa dipahami ya kira-kira mendesainnya seperti ini, kurang lebih seperti itu. Jadi yang ini dia berada X-nya 50 dan 55 semuanya sama, X dan juga Y-nya. X-nya itu dimulai dari 50, Y-nya itu dimulai dari 5. Jadi ditemunya misalnya di sini. Oke. Lebarnya kalau ini lebarnya 50 50. Nah, ini kecil tuh segini. Yang kedua 60 ya lebih besar ya, cuma 70, kemudian 80 80. Nah, ini half V, berarti half V masih setengah aja. Half V kemudian ditambahkan dengan P. Oke, kemudian P ditambahkan dengan P tambah quarter P, kemudian ini P plus quarter P sama P. Nah ya, jadi sebenarnya di titik yang sama, semuanya di titik yang sama nih, cuman hanya berbedanya di sini lebarnya, yang satunya 50, 60, 70 dan juga 80. Oke ya, ini menggunakan untuk oke. Karena kita coba yang lain lagi, menggunakan coba ini kan masih gunakan konstan. Kita coba buka, tadi kan ada chart, pie dan juga open. Nah kita coba yang lain ya. Kita coba yang lain. Nah, ini. Oke, saya coba ini hapus aja. 50 ini saya baik awal tadi ya 50 dulu di sini, 80 modenya kita pakai dia misalnya oke, jadi biar nampak tuh seperti ini, biar nampak saya buat ini P kemudian ditambahkan dengan quarter P. Oke, dia seperti ini. Sudah. Kemudian di sini kita tambahkan mode baru open. Nah, nampak ya bedanya ya. Kalau dia di sini, oke, seperti ini. Tapi kita tambahkan mode sini. Nah, oke, ini kita dengan tadi kan ada open, kemudian ada. Oke, satu lagi coba kita ada seperti ini. Nampak berbeda, ini sama semua. Oke, kita sekali lagi ya. Kalau ini, nah ini nampak ya, ini gak ada garisnya. Kemudian kalau dia open, dia jadi lurus tuh, jadi lurus. Berarti dia nggak ada yang nggak ada yang terbuka ya, tertutup semua. Berarti kalau dia misalnya di sini pie, nah dia butuh nih punya garisnya. Oke, sebenarnya ini bagaimana menggambarnya aja, apakah dipakai tergantung dengan kebutuhan kalian. Kalian bisa pakai atau tidak. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi tadi kan kita belajar tentang penggunaan daripada chart, kemudian open, kemudian kita gunakan si pie. Oke, kemudian yang terakhir saya coba menggunakan dari si WebGL. Sudah, ini saya hapus dulu. WebGL itu dia berguna dengan 3 dimensi, mungkin sudah kita bahas, berkaitan dengan 3 dimensi. Dia berkaitan dengan seperti ini. Nih awalnya 00-nya tuh di sini, tapi nanti 00-nya tuh berubah nih. Nah, nanti dia misalnya di tengah ini. Ya awalnya kan 00-nya tuh sini kalau dia 2 dimensi, kalau 3 dimensi itu seperti ini, 00-nya tuh di tengah. Oke, nih kita coba buatkan di sini, tambahkan ya. Kalau kita mau buat dia menjadi 3 dimensi, kita wajib gunakan yang namanya WebGL. Nah, dia wajib kode merah gini berarti sudah aktif. Oke ya. Saya coba gambar saya buat dari 0,0 kemudian 80 lebar 80 80
kemudian 0 0, kemudian P plus quarter P. Nah, di tengah ya, berubah ya, berubah. Tadi kan kita sudah ada nih tadi yang 50 50 80 P quarter P. Kan posisinya di atas. Nah, di sini ketika gunakan si web GL ini dia posisinya di tengah nih. Ini posisinya jadi di tengah nih. Karena titik X-nya itu sudah berubah gitu. Ini kita buat 0, maksudnya 0 0 itu titiknya tuh di sini gitu. Kita mau dari sini. Oke ya, bisa dipahami. Atau saya coba tambahkan P quarter kemudian pi kemudian 5. Nah, ini dia berbentuk pi, berarti ada garis di sininya, kemudian 5 tuh garis ini nih. Ada 1 2 3 4 5. Ini nggak dihitung ya, ini nggak dihitung. Oke, kemudian yang terakhir misalnya ini aja deh. Ini aja dulu, kita nggak usah berkaitan dengan kita nggak apa-apa sih. Saya tunjukkan satu ya, saya tunjukkan satu aja. Struk, kemudian oke, filenya 0, kemudian bit size kita kalikan dengan sin dari frame count kali 0.1 ditambahkan dengan bit size. Kemudian angle ya, kemudian 2p kita gambarkan 50. Sorry, di sini kita hapus ini WPL nya kan 50 ya, 50 tadi 80 ya, 80 kemudian start angle, kemudian n oke, bit size. Nah, ini dia gerak-gerak makan sebenarnya ini. Oke, backgroundnya background 0. Nah, itu dia. Dah, seperti ini gambarannya. Oke ya, ini gambar sederhana aja. Nah, ini LED bit size. Ini function ya, ini function. Kita buat function. Nanti di sini kita tinggal panggil aja. Sudah, ini functionnya aja. Nah, P kita bagi dengan 16 tuh maksudnya untuk lebar ini. P-nya kita bagi dengan 16 bagian, maka lebarnya segini. Start angle, nanti start angle-nya. Nah, ini bit size dikalikan dengan sin frame count 0,1. Nanti berkaitan dengan rotasi, nanti kita akan belajar ini, tapi mungkin nanti setelah UTS ya. Oke ya. Nah, jadi ini juga
dari sini kita juga bisa gambarkan seperti ini. Nah mungkin ini dulu kalau kalian pernah dengar lihat main game Pac-Man, nah mungkin dasar buatnya tuh seperti ini gitu, menggambar dia mulutnya tuh terbuka tutup terus seperti ini. Nah mungkin ini dasarnya. Oke, jadi perhatikan ya. Nah yang tadi kalau yang ini kita variabel baru, ini variabel baru, ini variabel baru, ini tetap, ini nggak boleh berubah, ini juga nggak boleh berubah, ini juga tetap, ini juga tetap, nggak boleh berubah. Yang ini variabel baru. Nah kalau LED, kita kalau gunakan LED berarti kita ada gunakan sebuah variabel. Nah nanti kita akan singgung nih khusus untuk berkaitan dengan lebih dalam belajar tentang si LED ini. Oke, berarti bisa dipahami ya untuk si arc ini. Nah selanjutnya setelah arc kita belajar untuk circle, lingkaran. Lingkaran juga mudah, X, Y, D. X-nya di mana, Y-nya di mana, D-nya diameter. Oke, X-nya di mana, Y-nya di mana, dan D-nya itu adalah 2 meter. Oke, sini sampai sini. Oke, kita gambarkan di sini. Nanti bisa silakan kalau mau di save atau dilihat boleh. Kayak, nah kalau sudah, ini saya rubah jangan ini 200 aja tengah-tengahnya. Oke, ini saya hapus semua, backgroundnya saya tetap circle. Oke, circle. Nah, tadi kita mulai X-nya 50, Y-nya 50 juga. Nah, tinggal kita tentukan di mana posisi diameternya. Berapa diameter? Diameter misalnya 25. Oke, terbentuklah dia sebuah lingkaran. Misal di sini diameternya 100. Nah, dia tergambar membentuk seperti lingkaran. Oke, pahami ya. Saya rasa gampang lah untuk circle ini. Kalau 3 dimensi gimana? Ya juga sama. Tinggal kita gunakan WebGL. Tapi di sini ini jadi 0, ini jadi 0, ini rubah jadi 0. Jadi posisinya tuh di tengah. Nah, di tengah. Kalau tadi misalnya ini 100 gini atau 50. 500 keluar deh ya, pasti keluar. Ini cuma 300 ya. Di sini deh, nih dia geser ke kanan nih, berarti X nya ke kanan 300. Ini misalnya 50 gitu, X nya 550 ke bawah, X nya 100, Y 100. Oke, saya rasa circle cukup mudah ya, nggak yang perlu kita gimana, yang penting nanti beda antara circle dengan ellipse, berbeda. Kalau circle itu ya jelas tuh bulatnya bulat sempurna. Kalau ellipse biasanya kita berkaitan dengan lonjong, oval, lonjong, dan segala macam. Karena apa? Karena di ellipse nanti kita akan definisikan tingginya berapa, kemudian lebarnya juga berapa. Oke ya, sudah. Selanjutnya setelah circle kita belajar ellipse pas. Jadi biar kita langsung nampak bedanya tuh antara ellipse dengan si circle. Nah, kalau tadi di circle itu hanya ada X, Y, D. X-nya, Y-nya diameter. Kalau di sini enggak, X, Y, W, H. Nah, ini opsional. Maksudnya opsional itu seperti ini. Kalau kita sudah tentukan hanya W-nya aja misalnya 60, nah berarti nanti untuk si H-nya itu juga 60 gitu. Tapi kalau sini 60, hanya 40 boleh. Ya nggak ada masalah, nggak ada larangan. Tapi kalau kita hanya jelaskan satu aja, ini berarti ini untuk H-nya sudah mengikuti. Ya kalau kita buat lingkaran sempurna ya nggak ada masalah kita pakai ini gitu. Misalnya tapi kalau kita mau buat sifatnya seperti oval, seperti dengan lonjong, nah kita wajib menggunakan si ellipse dengan definisikan si hanya harus kita definisikan. Oke ya, nah bagaimana cara menggambarnya? Oke, kita balik lagi ke sini. Saya hapus lagi nih. Kita balik lagi ke 2 dimensi, nggak usah pakai WebGL. Oke, berarti selanjutnya adalah kita gunakan yaitu ellipse. Nah, harus dibuat terbol hitam seperti ini ya. Kita seperti biasa kita mulai dari 50. Kita definisikan dulu 180. Tergambar nggak? Tergambar. Dia lingkaran sempurna. Kan tadi sudah di sini sudah dikatakan bahwasanya untuk H ini opsional. Yang artinya kalau nggak kita deskripsikan berarti hanya kita anggap 80. Atau kita anggap sini misalnya kita definisikan hanya itu 40. Nah, pasti berubah. Oke ya, bisa dipahami ya. Bisa dipahami ya berkaitan dengan ini. Jadi X, Y, H, W. X, Y, W, H. W dengan height-nya lebar dan dengan tinggi. Kalau kita definisikan satu aja gimana? Nggak ada masalah, fine-fine aja gitu. Tapi dia dianggap
sama. Tapi kalau dia didefinisikan dua-dua seperti ini, berarti 50 di sini. Nah, ini akan berubah lagi gitu. Oke ya. Nah, kalau WebGL gimana? Ya sama gitu. WebGL. Nah, 50 gitu. Sama gitu karena berubah karena titik koordinatnya. Oke, kemudian tadi ada detail ya, ada detail. Nah, detail itu saya kasih gambar misalnya seperti ini, 8. Nah, dia terbentuk atas 8 garis. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 garis nih. Ada 8 garis yang menggambar daripada si elips. Nah, makanya di sini ada detail. Nah, detail itu tujuannya untuk ini. Kita mau gambar seperti apa? Apakah 2 garis, 3 garis, 4 garis, 5 garis ya? Terserah. Kalau nggak pun definisikan ya berarti satu garis saja gitu. Kalau misalnya di sini kita buat 2 ya dia jadi 2 garis gitu. Atas dan juga bawah. 3 garis seperti ini jadi segitiga. Nggak bisa ya kalau oval nggak bisa 3 garis, 4 garis barulah agak terbentuk. 5. Oke, bisa dipahami ya. Bisa dipahami untuk elips yang mudah-mudahan nggak ada kendala dan bisa terselesaikan. Oke. Selanjutnya setelah elips berarti kita belajar sini. Oke, line garis. Nah, ini garis ini kita ada X1, Y1, X2, Y2. Nah, kita patokannya tuh gini. Maksudnya gambar garis tuh gini. Kan ini ada sebuah lembar kerja tuh. Kalau mau kita gariskan, X-nya tuh dari mana, Y-nya di mana. Misalnya kita mau gambarkan tuh garisnya tuh di sini. Ya kita definisikan X-nya berapa, Y-nya berapa. Ya kalau kita nggak definisikan garisnya nggak bakal tergambar gitu. Mau gambar lagi di sini, ya kita harus definisikan X-nya berapa, Y-nya berapa. Makanya di sini X itu adalah parameter koordinat, X itu adalah parameter mengambil daripada koordinat X di mana, sedangkan Y mengambil daripada koordinat Y di yang di mana. Oke ya, kita coba buat yang garis nih. Oke. Di sini saya coba mau buat 2 garis dulu ya. Lain 30 20 kemudian 85 75. Nah, nggak nampak ya. Dia berurusan ya. Itu juga ini dia ibaratnya nih jadi satu semua gitu. Jadi satu semua untuk garisnya. Benar ya? Saya coba gambar yang lain. Ini untuk menggambar garis tuh seperti ini. X1 Y1, X2 Y2. Nah, parameternya tuh gini. X1 tuh titiknya tuh di mana tuh? Di sini. Y2 titiknya tuh mana? Di sini. Nah, ini jadilah dia gambar garisnya seperti ini. Oke, paham ya? Untuk titik awal dan juga titik awal di sini. Sudah? Nah, jadi 30 20 ini masih WebGL ya. Oke. Nah, di sini. Ini maksudnya tuh gini. Ini 30 X1 Y1. Berarti X-nya tuh di 30, Y-nya di 20 gitu. Sudah? Terbentuklah titik pertama. Berarti 85 X-nya 85, Y-nya 75, terbentuklah titik kedua. Nah, ini untuk menggambarkan daripada sebuah garis. Oke, sekali lagi untuk menggambarkan 30 20 itu menentukan titiknya tuh. Titiknya tuh di mana? 8575 yaitu titik keduanya tuh di mana. Jadi tinggal kita gariskan. Oke. Atau saya coba saya coba kasih warna ya. Saya coba kasih warna di sini. Stroke magenta. Kemudian stroke weight 6 lebih tebal. Nah, untuk perwarnaan selain bisa ini kita juga bisa gini, misalnya blue ya juga bisa, misalnya red juga bisa gitu. Jadi selain kita gunakan yang ini, kita juga bisa menggunakan sini. Misalnya ini oke, berarti nggak bisa ya ini. Oh, tadi yang background berarti hanya kita gunakan yang angka saja. Oke, kita gunakan di stroke saja. Oke ya. Nah, ini. Oke. Kalau lah misalnya saya mau buat misalnya 3 garis. Saya buat 3 garis nih yang berbeda-beda nih.
jadi mungkin biar lebih jelas ya. Line, kemudian 30, 20, 85, 20, kemudian stroke misalnya 125, nggak pakai ini dia. Kemudian lainnya 85, 20, kemudian 85, 75. Oke, kemudian di sini stoknya 255. Berarti lainnya di sini saya buat 85, 75, kemudian 85, 75, 30, 75. Oke, nampak ya bedanya ya untuk membentuknya. Nampak ya untuk membentuknya nih. Garis pertama tuh yang di sini. Dia dimulai 30, 20, diakhiri dengan 85, 20. Oke. Berarti selanjutnya garis kedua 85, 20 titik satunya, titik 2-nya 85, 75. Titik ketiga 85, 75, kemudian 37, 75. Nah, ini kita mau naikkan ke atas nih. Oke, kalau kita naikkan ke atas, berarti di sini line-nya itu adalah 30, 75 atas 30, 20. Jalilah dia persegi dengan menggunakan garis. Oke, nampak ya? Paham ya angka-angka ini? Oke, coba dicermatin dulu. Garis pertama 30, 20, X-nya 30, Y-nya 20. Itu titik pertama. Kan dia butuh tarikan tuh. Mau narik kemana nih si garisnya? Berarti 85, 20. X-nya 85, Y-nya 20. Kenapa 20? Biar sejajar, sini Y, sini Y. Nah, oke. Sudah. Nah, kenapa 85? Kan kita mau gini. Ini ada titik nih. Kita mau tarik kemana? Ke kiri atau ke kanan gitu. Ya kalau misalnya ke kiri berarti lebih kecil. Berarti harus lebih kecil dari 35. Ya kalau dia ke kanan berarti harus lebih besar dari 35. Oke, dapatlah titiknya ini untuk garis pertama. Oke. Garis kedua berarti kita mau ambil titik, tapi mau garis dua kita harus definisikan tuh dari sini. Ya udah, kita panggil aja nih 85, 20. Posisi dia kan ke bawah nih, posisi dia ke bawah, X-nya tetap ya, X-nya posisi X-nya, dia yang perlu dia turun tuh Y-nya yang ke bawah. Nah berarti kita definisikan Y-nya itu 75. Oke, kita mau garis gambar ke samping nih, garis gambar ke samping 85, 75 ya. Kenapa? Karena titiknya di sini tuh sama dengan sini, 85, 75. Oke, kita mau sejajarkan ya dengan di atas, X di atas. X di atas kan sudah ada, X di atas sudah ada, berarti sini 30. Nah, tinggal panjangnya. Panjang tadi juga sudah ada 75. Berarti di sini 37, 75. Berarti tinggal panggil 30, 75. Kita panggil titik pertama 32, 20. Oke ya. Bisa dipahami ya. Untuk menggunakan daripada si garis ini. Kita daripada menggunakan si garis ini, bagaimana cara mendeskripsikan atau menggambarkan daripada si garis. Oke ya, saya rasa mudah-mudahan bisa dipahami dan nggak ada yang perlu ditanyakan secara detail terkait dengan penggunaan garis ini. Oke, kemudian setelah garis apa ya? Oke, poin titik. Nah, poin titik tuh sini. Kita menentukan buat titik gini aja nih ya. Kita tentukan X-nya di mana, Y-nya di mana. Z kapan? Z kalau kita menggunakan mode 3 dimensi atau WebGL. Kalau kita gunakan mode 3 dimensi atau WebGL, barulah kita gunakan definisikan Z-nya. Tapi kalau nggak cukup X dan juga Y. Oke, balik lagi, ini saya hapus. Oke, ini saya hapus. Kita gunakan poin ya. Poin X, cukup X dan juga Y. Cukup X dan juga Y. Nampak ya, kecil banget nih. Oke, ini tapi kita coba stroke width.
Oh wait, 6. Biar nampak ya, biar nampak nih si bulatnya ini nih. Oke, 30 20.1. Nah, kita mau buat di sini nih. Kan berarti y-nya tetap sama ya, harus 20. Berarti x-nya mau kita geser. Sudah? Y-nya tetap sama, berarti x-nya perlu kita geser. Berarti di sini poin x yang mau kita geser agak, karena dia posisinya dia mau ke kanan, berarti harus lebih besar daripada 30. Sudah, berarti misalnya 85,20. Nah, kita konsep yang tadi menggambar garis tadi ya. Menggambar garis tadi. Oke. Nah, kita mau gambar nih titik di bawah di sini, titik di bawah sini. Nah, ini kan x-nya sudah ada tuh. X-nya sudah ada, berarti x-nya 85. Kita mau y-nya ke bawah tuh, berarti y-nya harus lebih besar daripada 20. Poin. Berarti x-nya itu 85, kita anggap dia sini 75. Sama yang tadi. Nah, ini di bawah. Ke kirinya gimana ya? Udah kita buatkan aja. Berarti poin y-nya kan sudah ada, yaitu 75. X-nya sesuaikan dengan 30, berarti di sini 30. Selesai. Sorry. Di sini 20, ini 3. Oke. Di sini 30, sini 75. Oke. Pas dia. Nah, itu tadi. Kalau salah mendeskripsikan, berubah dia tempatnya ya. Nah, seperti ini. 30 sesuaikan dengan x-nya, di sini dengan y-nya 75. Oke, bisa dipahami ya untuk penggunaan titik ya. Saya rasa paham lah ya penggunaan titik, karena dia kan nggak terlalu banyak juga sih, jarang juga mau dipakai untuk titik. Saya rasa cukup jelas ya untuk titik ini. Oke, kita lihat lagi habis untuk titik. Untuk titik itu kuat. Kuat itu berarti kita menggambar sebuah persegi 4. Oke, segi 4 ya, bukan persegi. Segi 4 bukan persegi. Kalau persegi udah jelas tuh, lebarnya ke kanannya berapa, kirinya berapa. Nah, ini segi 4. Maksudnya segi 4 itu ya 1 2 3 4. Nah, segi 4 nih. Ya, ataupun nanti boleh 1 2 3 4. Nah, ini kan juga segi 4 gitu. Oke. Sudah, bagaimana cara kita menggambar segi 4-nya? Kita berdasarkan dengan x-nya. X1, Y1, Z1, kemudian X2, Y2, Z2, X3, Y3, Z3, X4, Y4, Z4. Oke ya. Nah, ini ya kita masukkan ke contohnya. Oke. Kita masuk ke contohnya di sini, kita hapus dulu nih semua, kita kuat. Kemudian sini coba kita kuat 20, 20, 80, 20, 20 x y 20, kemudian x y 20, kemudian 80, 80, kemudian 20, 80. Oke, jadi dia. Ini saya katakan, ini meskipun nampak kotak seperti ini, itu bukan persegi, tapi ini segi 4. Oke, bukan persegi tapi segi 4. Nah, cara membuatnya ini tadi ada dia 20 20, berarti ini di x 20, x y-nya 20. Nah, 80 20, x-nya makin ke kanan, y-nya tetap 80 20. Oke, ini di sini 80 80, x-nya 80, ke bawahnya 80, y-nya 80. Berarti ini tinggal 80, tinggal 20 80, x-nya 20, y-nya 80 80. Oke. Nih, ini kalau kita hapus ya tetap terbentuk, dia jadi segitiga jadinya. Tadi kan udah lihat jadinya segitiga seperti ini gitu. Oke, bisa dipahami ya, bisa dipahami. Oke, kali itu mungkin nggak, karena bentukannya sama. Nah, saya coba bentukan yang berbeda ya. Saya coba bentukan yang berbeda, misalnya 20 30 80 30 80 70 20 70. Nah, persegi agak beda ya. Jadi sama itu 20 30, 80 30, kemudian 80 70, 20 70. Atau
kita coba random acak ya. Ini kan masih ada buat pola, kita coba random acak 50, kemudian 62, kemudian 86, kemudian 50, 50, 38, 14, ya, 150. Nah, ini angkanya acak nih, tapi jadi nih. Jadi ternyata nggak acak banget ya, jadinya ganti seperti ini itu. Ya kalau mau ganti terserah ya terserah gitu, mau ganti mau buat yang gimana gitu. Oke ya, ini kuat nih. Kuat itu berarti berkaitan dengan bagaimana cara kita menggambar sebuah persegi 4 ya, bukan persegi ya, persegi 4 dengan menggunakan si kuat ini. Oke ya, mudah-mudahan tidak ada kendala, bisa dipahami untuk secara keseluruhan. Atau oke, saya coba misalnya dia buat oke, rotak Y, kemudian frame count saya coba paling 0.01, kemudian kuat. Oke, kita pakai WebGL aja deh, WebGL kuat negatif 30, negatif 30, 0,30. Nah ini karena WebGL berarti wajib ada YZ-nya ya. Sudah, karena dia di sini WebGL berarti wajib ada nolnya. Sudah, nolnya ini maksudnya titik Z-nya. Berarti sini wajib kita buat nolnya. Negatif 30 dengan 0, kemudian 30, ini berarti satu paket, negatif 30 kemudian 0, kemudian 30, 30, kemudian 20, kemudian negatif 30, 30, negatif 20. Nah, ini. Jadi kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini jadinya ya. Nanti ada Z-nya nih, ada Z-nya. Ini Z-nya, ini Z-nya, ini Z-nya ke bawah, ini juga Z-nya. Nah, seperti ini gambaran. Kalau kita mau gambarkan si WebGL kalau dia pakai Z. Mau gambarkan si quad kita pakai si Z. Nerot Y ya, kalau X ke atas. Nah, itu dia bedanya. Kalau Y dia ke samping karena Y kita. Nah, kalau X dia berarti ke atasnya. Ya kalau rotate gini ya muter-muter ya. Muter-muter aja ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Bisa dipahami untuk di sini. Oke, selanjutnya coba kita lihat apalagi habis quad. Oke, react tuh rectangle untuk persegi panjang. Nah, beda persegi panjang ya. Oke, kita coba gambar untuk rectangle. Nah, di sini rectangle ini X, Y, W, H, TL, TR, WR, BL. Maksudnya ini X ini adalah titik X-nya, Y-nya itu adalah titik Y-nya, W itu tingginya. Sudah? W itu lebar, W itu lebar, H itu tingginya. TL ini parameter opsional. Ini nanti ini ada sudutnya nih. Nah, ini ada sudutnya nih. Ini yang untuk yang ini opsional. Ini opsional. Tapi mau dibuatkan ya juga bisa. Nanti dia gini. Karena awalnya kan kok persegi panjang itu seperti ini ya. Untuk seperti ini. Tapi kalau kita pakai ini, misalnya TL gitu. Berarti di sini nih. Ya, ini dia di sini. Oke. Kalau TR berarti dia di sini. Nanti dia di sini, ya nanti dia tuh di sini. Oke, jadi dia nanti nggak lancip, dia oval seperti itu gitu. Oke ya, nah kita coba gambarkan kita gambar rectangle-nya aja dulu ya, react. React 30, 20, 55, 55. Oke, jadilah. Kita nggak pakai misalnya ini 85. Nah, oke ya. Itu 30, 20, 85, 55 ini ya. Ini tadi dasarnya. Mengatur koordinat X dan Y. X-nya di mana, tengahnya, X-nya di mana, Y-nya banyak.
85 ini adalah lebar tadi ini, W-nya itu lebarnya, ini 55 itu adalah tinggi. Misalnya kita rubah 100 ya bisa gitu. Seperti ini. Oke ya. Nah, tadi kan kita ada tuh ada TR, kemudian ada TL, TR, BR, BL. Oke, saya coba tambahkan di sini misalnya di sini 55. Saya buat misalnya di sini oke 20. Berarti dia untuk semua. Sudah. Kalau dia cukup satu berarti itu semua. Ini lengkungannya, jadi kalau ini kita hapus kan lancip dia. Lancip ya. Kalau kita definisikan seperti ini, nah berarti kalau kita mau definisikan banyak-banyak, ya kita definisikan satu-satu semua. Misalnya kita ngambil contoh misalnya 20, 15, 10, 5. Sampai gampang nih. Nampak bedanya ya? Nampak bedanya? 20. Oke, ini biar kalian nampak paham bedanya. Atau sini 5. Nah, di sini 5. Oke ya. Ini posisi di sini tuh. Nah, ini sini, terus di sini, terus sini, terus sini. Oke, berarti sini misalnya tadi 20. Ini 20, ini 15, ini 10, ini 5. Oke ya. Jelas ya, bisa dipahami ya untuk daripada rectangle. Oke. Sekali lagi di sini XY, sebenarnya kita dasarnya XYWH kalau kita berbicara dengan rectangle ini atau persegi panjang. Titik X-nya di mana, Y-nya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Nah, ini kalau kita mau pakai sudut. Nah, kalau pakai sudut ya kalau misalnya salah satu aja ya, misalnya di sini 20, misalnya sini 0, sini 0, sini 0 ya bisa gitu. Bisa gitu. Tapi kalau misalnya yang 003 ini enggak ada, jadi dianggap semua gitu. Berarti kalau gitu caranya gini. Oke ya, bisa dipahami untuk daripada rectangle. Oke, selanjutnya itu adalah square, itu kotak. Sama tapi bedanya di sini X, Y, S itu lebarnya berapa. Jadi nggak perlu, kalau di sini kan ada W sama H, ini cukup S nya aja. Misalnya di sini langsung aja kita rubah 40 gitu, udah langsung ini coba. Nah, ini langsung deh, lebarnya cuma 30, 20 langsung tuh. Ini berarti sini 20, sini 20, atas 20, 20 gitu. Ya cukup kita satukan aja. Ini jadi namanya square. Ini aja persegi. Oke, kalau kita mau nambahkan radius ya bisa juga, tambahkan misalnya 20 gitu. Ya semuanya pakai radius gitu. Oke ya. Saya rasa bisa dipahami ya. Untuk square berarti sudah berapa ya? 8 ya, 8 atau 7. Kita buat terakhir ya. Oke, triangle segitiga ya sama, kita definisikan x-nya di x1 y1, x2 y2, x3 y3. Oke, kita coba buat triangle. Oke, 30, 75, kemudian berapa ya, 60, 20, 90, 75. Jadi segitiga. Nah, ini maksudnya nih, ini 40 biar nampak nih, geser ke kanan. Oke, ini 1, ini 2, ini 3. Oke, paham ya? Ya sebenarnya konsepnya sama. Makanya di waktu pertama sekali kita bahas tentang grafika komputer, nah di sini kita harus paham dulu nih, kita harus paham terkait dengan ini garis-garisnya ini. Titik koordinat x, y, z. Nah, kita harus benar-benar paham. Oke, mungkin itu saja untuk materi kita berkaitan dengan shape 2 dimensi. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan coba mengulik lagi atau membahas lagi tentang
objek-objek lainnya, bagaimana cara bentuk objek lainnya pada grafik komputer. Terima kasih.